Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hasil operasi vektor dan secara geometris. Pengertian vektor. Vektor merupakan ruas garis berarah yang panjangnya adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung, sementara arahnya yaitu arah dari pangkal ke ujung atau perpanjangannya. Oleh sebab itu, vektor dilambangkan dengan tanda panah. Vektor memiliki dua komponen, yaitu komponen horizontal dan komponen vertikal. Komponen horizontal, jika ke kanan maka tandanya positif, dan ke kiri maka tandanya negatif. Komponen vertikal, ke atas tandanya positif, dan ke bawah tandanya negatif. Metode penjumlahan dan pengurangan ada tiga, yaitu yang pertama, metode segitiga, titik ujung vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Yang kedua, metode jajar genjang adalah titik pangkal vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Yang ketiga, metode poligon. Prinsipnya sama seperti metode segitiga, hanya jumlah vektornya lebih dari 2 buah. Oke, kita langsung lanjut ke contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 1/3 dan vektor B sama dengan 2-1. Tentukan A plus B dan A min B dengan metode segitiga dan jajar genjang. 1/3 itu 1 ke kanan, 2 ke atas. Oke, jadi kita pakai cara yang segitiga. 1/3 itu 1 ke kanan dan 3 ke atas, dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Jadi vektor keduanya tidak bebas gambarnya. 2.1 harus pangkalan dari sini. Jadi 2 ke kanan, 1 ke bawah. Ini vektor B kita gambar. Oke. Lalu dari titik vektor pangkal pertama, dari titik vektor kedua, kita hubungkan dengan garis. Garis yang warna hijau ini menunjukkan A plus B, yakni metode segitiga. Kalau metode jajar genjang, kalau pakai jajar genjang, kita sama 1 ke kanan, 3 ke atas. Lalu kita gambar vektor B, tapi dari titik pangkal. Ingat, kalau metode jajar genjang, titik pangkal vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Sekarang A min B. A min B itu boleh kita anggap sebagai A plus negatif B. Ya kan? Jadi di sini kita gambar A, sama pakai metode segitiga ya. A, lalu dari titik ujung vektor A, ini kita gambar vektor minus B. Nah, kalau B itu 2 min 1, vektor min B berarti kebalikannya, min 2, 1. Kita gambar mulai dari titik ujung vektor pertama. Karena kan metode segitiga dari ujung vektor pertama dihimpitkan dengan titik pangkal vektor kedua. Berarti pangkal vektor min 2 ini seperti ini. A min B kita hubungkan dengan pangkal vektor pertama ke titik ujung vektor kedua. Ini adalah A min B. Oke. Kalau pakai cara jajar genjang, sama kita gambar vektor A terlebih dahulu. Lalu kita gambar vektor min B. Jadi gambar vektor B-nya dari titik pangkal 2 min 1, 2 ke kanan, min 1 berarti 1 ke bawah. Oke, lalu berikutnya kita buat jajar genjang yang sisi-sisinya A dan B. Bikin garis putus-putus, lalu kita hubungkan dari titik pangkal ke pertemuan dua garis putus-putus ini. Ini adalah vektor A plus B. Sama kalau kalian lihat baik pakai metode segitiga maupun jajar genjang ini. Lalu kita gambar vektor min B, tapi bukan dari titik ujung, sekarang dari titik pangkalnya vektor A. Min 2, 1 ya, ke sini berarti. Ini vektor min B, kita buat jajar genjang. Lalu dari titik pangkal kedua vektor ini kita hubungkan ke titik temu dari kedua garis putus-putus ini. Ini vektor A min B. Kalau dinyatakan dalam vektor kolom, ini min 1 ya, berarti ke kiri 1, ke atas 4. Min 1, 4. Oke, sekarang kita cek secara aljabar. A plus B sama dengan 1, 3 plus 2 min 1 sama dengan 1 dijumlahkan dengan 2. 1 plus 2 dan 3 plus min 1 sama dengan 3, 2. Sama berarti 3 ke kanan, 2 ke atas. A min B, 1, 3, 2, min 1. Berarti 1 min 2, 3 min 1. Sama dengan 1 min 2 itu min 1, 3 min 1 itu sama aja 4. Di sini betul, min 1, 4. Oke. Dari contoh tadi bisa kita simpulkan pada dimensi 2 atau R2 jika vektor A itu A1, A2 dan vektor B itu B1, B2, maka A plus B itu kan A1, A2 plus B1, B2. Ya tinggal dijumlahkan komponen sumbu X-nya. Jadi A1 plus B1 lalu dijumlahkan komponen sumbu Y-nya juga A2 plus B2. Jadi atas tambah atas, bawah tambah bawah. Kalau minus ya sama, A min B, A1, A2, min 1, B2, berarti B1 min B1, A2 min B2. Kalau dimensi 3, ya bisa kita kembangkan sendiri. Pada R3, jika A sama dengan A1, A2, A3, dan B1 sama dengan B1, B2, B3, maka A plus B kan sama dengan A1, A2, A3, plus B1, B2, B3. Ya sama dengan komponen sumbu X dijumlahkan A1 plus B1, komponen sumbu Y dijumlahkan A2 plus B2, komponen sumbu Z dijumlahkan A3 plus B3, dijumlahkan masing-masing.
Dan kalau misalkan dikurangi, ya sama prinsipnya, A1, A2, A3, min B1, B2, B3, sama dengan komponen sumbu X-nya dikurangi, A1 min B1, komponen sumbu Y-nya dikurangi, A2 min B2, komponen sumbu Z-nya dikurangi, A3 min B3. Berikutnya, kita ke sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, tertutup. Vektor A plus vektor B sama dengan vektor C. Maksudnya, tertutup itu vektor ditambah vektor, hasilnya pasti vektor. Nggak mungkin jadi skalar. Itu namanya tertutup. Yang kedua, komutatif. A plus B sama dengan B plus A. Soalnya cuma menjumlahkan komponen sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Kalau posisinya dibalik, A plus B plus A, ya sama aja kan gitu ya. Yang ketiga, asosiatif. Jadi kalau misalkan ada 3 vektor dijumlahkan, A plus B plus C, kalian boleh jumlahkan vektor A plus B, baru ditambah sama vektor C. Boleh juga vektor B plus vektor C dijumlahkan, lalu hasilnya vektornya itu ditambahkan lagi sama vektor A. Itu sama aja. Berikutnya, identitas. Vektor A ditambah vektor, ingat ya ini, vektor 0 ya. Vektor yang besarnya 0 dan memiliki arah yang tidak terdefinisi. Jadi vektor A ditambah vektor 0 sama dengan vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A itu sendiri. Kemudian yang terakhir, inverse penjumlahan. Vektor A ditambah vektor inverse-nya atau negatif vektor. Nah, ingat ya, ini negatif vektor A atau inverse A itu merupakan vektor yang panjangnya sama dengan vektor A, hanya arahnya yang berlawanan. Berlawanan arah dengan vektor A. Vektor A ditambah negatif vektor A sama dengan negatif vektor A ditambah vektor A sama dengan vektor 0. Oke, jadi mungkin cukup sekian dulu video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.